Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Dan sebelum kita memulai video ini, aku pengen mengabsen kalian dulu dari daerah mana aja ya, supaya nantinya bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang sudah melewati fase-fase tertinggi dari permasalahan aplikasi pinjol ini bisa saling bertukar informasi dan bertukar pikiran ya, dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone. Karena kita khawatir masih banyak orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri untuk menipu orang lain. Dan kami juga pengen mengingatkan untuk di channel ini tidak meninggalkan nomor handphone atau WA. Oke, lanjut. Pada video kali ini masih banyak teman-teman kita yang merasa gelisah, yang masih ditakut-takuti sama debt collection atau debt collector dari aplikasi pinjol, yang katanya pengen dibawa ke jalur hukum, yang katanya pengen dipenjarakan dengan tuduhan penggelapan ini itu segala macam. Padahal hari ini gue yakin 100% dari subscriber kita itu pengen menyelesaikan semua permasalahan ini dengan baik. Gue yakin 100% subscriber gue ini pengen melunasi semua hutang-hutang yang ada hari ini. Hanya saja memang situasi dan kondisi hari ini membuat kita belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi pada video kali ini aku pengen menenangkan kalian. Aku pengen memberitahukan kepada kalian yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan alasan ketidakmampuan. Dengan alasan hari ini memang benar-benar belum mampu untuk melakukan pembayaran. Dan aku pengen mengingatkan untuk stop gali lubang tutup lubang. Permasalahan yang ada hari ini tidak bisa diselesaikan dengan cara menciptakan masalah baru. Apa sih bang masalah baru itu? Dengan cara gali lubang tutup lubang. Yang hari ini masih tetap berusaha untuk membayar biaya perpanjangan ini itu segala macam, lebih baik stop dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Untuk yang aplikasi pinjol ilegal yang katanya hari ini pengen melakukan penyebaran data, lebih baik malu sebentar daripada terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol. Kalian bisa kan menerjemahkan bahasa yang tadi kita ucapkan? Dan gue yakin hari ini semuanya harus tetap semangat, harus tetap sehat, karena itu merupakan salah satu kunci dan motivasi untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, kembali ke pokok permasalahan. Bisa nggak sih bang aplikasi pinjol itu membawa debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ke jalur hukum? Ada dua ya. Yang pertama, pinjol itu ada yang legal OJK dan ilegal. Kalau yang ilegal sudah pasti tidak bisa. Mereka tidak akan membawa kalian ke jalur hukum karena mereka sendiri masih tidak taat pada hukum. Ilegal artinya tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK melalui pemerintah. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK dan AFPI serta beberapa tatanan hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Yang ilegal pasti tidak akan menempuh jalur hukum. Itu sudah cukup jelas. Jadi coba cek aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan. Apakah aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan sudah terdaftar dan berizinkah di OJK? Per hari ini masih ada 102. Tersisa 102 aplikasi pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin. Selain dari 102 aplikasi itu dinyatakan ilegal. Oke, itu untuk yang ilegal. Bagaimana dengan yang sudah legal OJK, Bang? Apakah aplikasi pinjol legal OJK akan menuntut kita ke jalur hukum? Ayo, siapa yang sudah punya pengalaman ditakut-takuti akan dibawa ke jalur hukum? Siapa yang hari ini sudah punya pengalaman difitnah dengan kata-kata pencurian? Difitnah dengan kata-kata penggelapan ini itu segala macam? Dan siapa juga hari ini yang sudah punya pengalaman akan dibawa ke pasal ini itu segala macam? Biasanya dengan pasal one prestasi katanya. Ayo, siapa yang sudah punya pengalaman tentang hal ini? Kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Oke, per hari ini ya, dari
yang tersisa 102 aplikasi pinjol yang hari ini memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Apakah di 102 aplikasi ini ada sudah pinjol yang menempuh jalur hukum untuk debitur yang belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya belum ada. Belum ada satupun dari 102 aplikasi pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK itu menuntut dan membawa perkara ini ke jalur hukum. Loh, kenapa gitu Bang? Karena memang mereka pun paham hutang piutang tetap masuk ke dalam ranah perdata, bukan pidana. Hanya saja hari ini ada beberapa debt collection atau mungkin debt collector dari pihak aplikasi pinjol yang pengen ngejar target. Kalian harus paham, cara kerja dari debt collection atau debt collector itu sudah pasti memiliki target. Perusahaan mereka akan memberikan mereka target untuk bisa menagih hutang kepada kalian. Dan beberapa debt collection itu akan menempuh berbagai macam cara agar kalian itu membayar hutang kepada mereka. Jadi kalian bisa terjemahkan, dari 102 aplikasi pinjol yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin, belum ada satupun aplikasi yang menempuh jalur hukum atau yang menuntut debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Logika sederhananya, ketika aplikasi tersebut menempuh jalur hukum, mau ada ribuan kasus nih. Hari ini mungkin ada jutaan orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi kalian tidak perlu takut. Hutang piutang masuk ke dalam ranah perdata, bukan pidana. Jadi apakah aplikasi pinjol bisa menuntut ketika kalian tidak melakukan pembayaran? Bisa, untuk yang melakukan pemalsuan data. Per hari ini gue yakin 80% orang yang terjebak pinjol itu memang benar karena memang terdesak, karena memang kebutuhan. Jadi nggak bakal mikir untuk melakukan pemalsuan data ini itu segala macam. Kalaupun aplikasi pinjol bisa menuntut dan membawa debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ke jalur hukum itu karena kita itu melakukan pemalsuan data. Dan gue yakin 99,90% dari subscriber gini nih bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang yang melakukan pemalsuan data. Jadi kalau hari ini kalian memang sudah memberikan data-data itu dengan baik dan benar, tidak perlu khawatir. Dan pihak aplikasi pinjol tidak akan membuang-buang waktu dan energi untuk menuntut kalian yang hutangnya itu tidak seberapa. Ya rata-rata per hari ini yang punya hutang di aplikasi pinjol itu ya nggak banyak-banyak banget lah. Ya yang paling ya sekitar 2-3 juta. Kalau seandainya mereka mau membuang waktu energi mereka hanya untuk menuntut kita-kita yang hutangnya ini nggak seberapa, ya mereka pasti rugi. Nah mereka akan menyewa beberapa pengacara, mereka akan mengurus ini itu segala macam, dan mereka akan berpikir panjang untuk melakukan hal itu. Karena ketika aplikasi pinjol itu menempuh jalur hukum, maka orang-orang akan berpikir untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi intinya kalian tidak perlu takut dan jangan khawatir. Fokuskan saja dulu kehidupan pribadi, fokuskan dulu untuk ngumpulin uang ya, memperbaiki kehidupan keluarga, pribadi, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kalian harus tetap semangat. Untuk yang mungkin sudah disebar data, kalian tak perlu merasa sendiri dan jangan menarik diri. Orang-orang yang sudah bisa berhasil melewati semua permasalahan ini, alhamdulillah, kehidupannya udah jauh lebih baik. Oke, jadi mungkin udah cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bisa menenangkan dan mendapatkan sebuah pemikiran baru. Jadi jangan cuman mampetnya di permasalahan aplikasi-aplikasi pinjol ya. Masih banyak perkara yang harus kita pikirkan yang membutuhkan energi yang lebih penting dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.